pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Femia Duyanti di Liputan Kestel. Mojokerto 18 September 2023. Kenaikan harga es di kantin SMA Negeri 1 Puri mengakibatkan sejumlah siswa-siswi enggan membeli es di kantin. Penyebabnya karena harga es teh yang awalnya 2.000 tiba-tiba meningkat hingga menjadi 3.000. Berita terkini, kenaikan harga es di kantin SMA Negeri 1 Puri Mojokerto menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 1 Puri mengeluhkannya. Untuk lebih jelasnya, sudah ada rekan kami yang di lokasi. Baik, bersama saya Fajar Mahfida, salah satu tim reporter Liputan Kestel. Hari ini saya bersama dengan salah satu konsumen kantin SMA Negeri 1 Puri. Nah, boleh kenalan nih Kak, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Rashid dari kelas 11-1. Nah, kan sejak tanggal 18 September atau Senin kemarin harga es di sini udah naik tuh. Menurut Kakak tentang harga es kantin yang naik itu seperti apa? Jujur sebenarnya menurut saya dengan harga 3.000 es di kantin itu kemahalan bagi para pelajar. Terus kalau menurut Kakak worth it nggak dengan harga segitu? Kalau menurut aku sih kurang worth it ya, karena buat ngedapetin satu gelas es teh kita harus ngasih uang 3.000, karena yang sebelumnya 2.000 jadi 3.000. Naiknya itu sangat drastis gitu. Harapan Kakak sebagai konsumen kantin SMA Negeri 1 Puri untuk penjual es ini seperti apa? Mungkin harga es di SMA Negeri 1 Puri bisa dikembalikan ke semula, yaitu 2.000. Kalau nggak gitu emang kalau naik, mungkin naiknya bisa 2.500 dulu, jadi nggak langsung 3.000. Biar kita juga kantong pelajar itu nggak habis uangnya cuma buat beli es teh doang. Bagi sebagian siswa, kenaikan tersebut memang tidak terlalu dipermasalahkan. Namun, kenaikan harga es teh tersebut sangat mempengaruhi siswa yang memiliki uang saku terbatas. Saya akan mewawancarai salah satu narasumber bernama Mbak Alfa selaku ibu kantin yang berjualan di sini. Oke, untuk langsung saja ke pertanyaan pertama. Sejak kapan harga es di sini tuh naik? Mulai hari Senin. Mulai hari Senin. Karena hari Jumat itu kan ada himbauan habis rapat ibu kantin, rapat sama Bupati. Kalau gimana kalau es batunya itu ganti, jadinya kalau misalkan es batunya ganti, berarti kan harganya harus naik. Soalnya itunya juga pengaruh ke. Iya. Kalau harga es ini naik itu ngaruh apa enggak sama siswa lain buat beli? Misal harganya naik, yang awal jadi beli banyak, dengan harga yang awal jadi turun gitu. Kalau di tempat saya sih alhamdulillah nggak ada, masih tetap Masih tetap ya? masih anaknya tetap aja beli misalnya 3.000 ya tetap aja. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh sama sekali. Ya udah Bu, makasih Bu ya. Terima kasih sama-sama. Lantas, apakah yang mendasari kenaikan harga es teh tersebut? Apakah memang ada kaitannya dengan kebijakan sekolah? Baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Suprakti selaku koordinator kantin SMA Negeri 1 Puri. Nah, langsung saja nih Bu ya. Di sini saya bertanya-tanya mengenai kenaikan harga es yang di kantin itu naik, yang awalnya yang 2.000 jadi 3.000. Nah, apakah Bu Prakti ini ikut terlibat atau ikut terlibat dalam kenaikan harga tersebut? Terima kasih. Ya, beberapa waktu yang lalu memang tim dari kantin, saya sebagai perwakilan sama tim Adiwiyata, Ibu Lis Musonati itu sudah melakukan koordinasi dengan pihak kantin, dan koordinasi itu sebenarnya rutin, setiap bulan sekali kita adakan atau bahkan bisa jadi 2 minggu sekali. Kita evaluasi makanan minuman yang dijual di kantin, kemudian bagaimana efeknya dan sebagainya. Nah, salah satu alasan mengapa harga
es di kantin itu naik adalah yang pertama, dari beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa anak yang mengatakan bahwa sejak dia minum es di kantin dia menjadi pilek dan sebagainya. Sehingga setelah dilihat ternyata esnya adalah es balok yang dipecah itu, yang otomatis tingkat sterilnya sudah kita ragukan. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu juga itu ditemukan adanya sehelai rambut di pecahan dari es tersebut. Nah, dengan dua alasan tadi, akhirnya kami dari tim Adiwiyata dan tim kantin memutuskan bahwa kita beralih dari es balok menjadi es yang lebih higienis. Es balok, kita tahu bahwa es balok itu kan ditempatkan di mana, kemudian tangannya juga macam-macam kan ya, habis pegang apa-apa dan sebagainya. Tapi kalau es cut atau es yang di kantong sendiri itu kan otomatis tingkat higienisnya agak lebih dibandingkan dengan yang balok, sehingga kita mulai menganjurkan untuk beralih. Dampaknya salah satunya yang utama bagi anak-anak adalah ada kenaikan harga jelas, karena dari es balok yang harganya segitu menjadi es tub itu kan juga beda harganya, lebih mahal kan. Nah, dengan lebih mahalnya harga es tub ini, otomatis anak-anak harus kena imbasnya. Tapi yang jelas imbasnya memang untuk kenaikan harga, tapi dampaknya yang lebih baik lagi adalah tingkat kesehatan anak-anak lebih terjamin ya. Jadi kita berupaya bahwa apa yang diberikan di kantin sekolah itu bisa menimbulkan dampak yang lebih baik bagi kesehatan anak-anak, tidak hanya bahwa melayani siswa dengan harga yang murah saja, tapi juga ada dampak kesehatan yang lebih baik. Memang es balok lebih murah, tapi untuk yang sisi higienis juga perlu kita pertanyakan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Memang ada keterlibatan aja, karena mereka tidak mungkin memutuskan sendiri. Berarti itu semuanya dari penjual kantin keseluruhan itu memang harganya udah naik semua begitu ya? Harusnya ada kesepakatan, memang kami berikan kesepakatan bahwa kalau yang satu 3.000 lain harus 3.000. Karena apa? Nanti kalau jomplang otomatis dirugikan yang harganya 3.000. Kalau ke 2.500 juga kesulitan untuk membelikan kembaliannya. Kemudian anak-anak juga mengambil es, kadangkala satu anak itu ambil esnya itu juga berkali-kali, tidak hanya sekali aja. Sekali dia kasih es, kemudian setelah diminum habis kasih es lagi, kemudian kasih sirup lagi, minta sirup lagi. Ada beberapa anak yang seperti itu memang. Itu keluhan dari kantin. Belinya 1 gelas, tapi realnya minumnya bisa lebih dari 1 gelas. Kurang es ditambah es, kurang manis ditambahi gulanya dan sebagainya. Ya, jadi tidak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Jadi ada harga, ada harga, ada kualitas yang bisa. Jadi nggak asal naik gitu aja. Kalau nggak didasari oleh yang masukan-masukan kemarin atau penyebab-penyebab yang lainnya kan tidak mungkin kami langsung naikkan. Dan memang kalau harga itu memang harus kesepakatan. Jadi ada kesepakatan dari tim Adiwiyata yang selalu kontak dengan kantin untuk terus berupaya memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi penjelasan dari koordinator kantin SMA Negeri 1 Puri. Semoga bermanfaat dan berita ini membuat para pembeli itu semakin yakin bahwasanya ada harga itu pasti ada kualitas yang lebih baik. Terima kasih. Ternyata kenaikan harga tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan para siswa sebagai konsumen kantin, mengingat musim dan cuaca yang mendukung munculnya berbagai penyakit. Dari tim Liputan Gestel melaporkan. Demikian liputan terkini. Saya Femi Duyanti pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan selanjutnya.